Ya, semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang kalor ya, dan faktor yang mempengaruhinya. Oke. Ya, pelajaran ini untuk kelas 7 ya, terutama juga untuk anak-anakku di SMPK Santa Maria Sawangan. Ya, sebelum kita mulai belajar ada quotes ya, quotes dari saya sendiri. Ya, namanya belajar itu dari belum bisa menjadi bisa. Jadi, kesalahan atau kegagalan saat belajar itu wajar terjadi. Jadi, jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk belajar. Belajar itu memang dari belum bisa dulu. Oke, semangat. Lanjut. Nah, ada 4 tahap yang akan kita lewati bersama ya. Yang pertama tentang pengertian kalor. Yang kedua tentang faktor yang mempengaruhi besarnya kalor. Yang ketiga, menentukan besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda. Yang keempat, kita nanti berlatih. Lanjut. Ya. Nah, yang pertama, apa itu kalor? Kalor ya. Pengertian kalor adalah energi panas ya yang dimiliki suatu zat. Kalau di bab yang kemarin, yang bab sebelumnya kan kita belajar tentang suhu ya. Suhu itu adalah derajat panas pada suatu benda. Nah, kalor ini adalah energinya. Gitu. Nah, kalor dapat berpindah melalui tiga proses ya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk perpindahan kalor akan saya bahas di video selanjutnya. Kita sekarang fokus di pengertian kalor dan faktor yang mempengaruhi besarnya kalor. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya kalor di sini kita bisa lihat ya, ada massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Misalnya kita memasak air ya, satu panci besar dengan memasak air menggunakan panci kecil ya, airnya sama-sama penuh, maka akan semakin lama untuk mendidih yang panci besar begitu. Jadi semakin besar maka kalor yang diperlukan juga akan semakin besar. Yang kedua di sini adalah kalor jenis. Ya, semakin besar kalor jenis maka semakin besar kalor yang diperlukan. Kalor jenis itu adalah koefisien ya, salah satu koefisien untuk kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suatu benda 1 derajat Celcius ya. Tiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda-beda. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah contoh tabel kalor jenis beberapa zat. Air di sini 4200. Alkohol 2400. Aluminium 900. Ya. Dan selanjutnya di sini. Gitu. Kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah kenaikan suhu. Ya, di sini ditulis segitiga, ini maksudnya adalah delta ya. Jadi bacanya delta T begitu. Semakin besar kenaikan atau perubahan suhu benda, maka semakin besar kalor yang diperlukan. Nah, dari ketiga faktor ini, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T. Begitu. Keterangannya di sini, Q itu adalah kalor, satuannya joule ya, karena energi. M itu massa benda, satuannya kilogram.
C itu kalor jenis, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu ada delta T atau perubahan suhu, itu derajat Celcius ya. Kalor jenis di sini itu bisa juga satuannya ini, tapi sama saja ya, Kelvin ya. Nanti otomatis di sini pun juga sama saja. Jadi ini tidak berpengaruh karena perubahan suhu. Kita lanjut dulu. Sekarang bagaimana caranya kita menentukan besarnya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda? Ya, rumusnya kita sudah dapat tadi. Nah, sekarang kita coba latihan dengan contoh soal ya. Berapa energi kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg besi yang memiliki kalor jenis 460 Joule per kilogram derajat Celcius dari suhu 15 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius ya. Langkah pertama jelas kita menulis diketahui. Ya, diketahui M sama dengan 2 kg ya, ini massa. Lalu C 460 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Suhunya, perubahan suhu langsung ya, dari 15 ke 100 itu berarti 100 dikurangi 15, hasilnya adalah 85 derajat Celcius ya. Ditanyakan Q-nya, jawab. Nah, kita tulis rumusnya langsung, QMC delta T. Masanya adalah 2, C-nya 460, delta T-nya 85. Nah, kita hitung supaya lebih gampang ya. Ini kita hitung dengan ini dulu boleh. Terserah ya, banyak cara, tapi saya lebih suka itu ya. 85 kali 2 itu adalah 170. Lalu dikalikan dengan ini. Langsung 7 kali 6 itu 42. 7 kali 4 itu 28. Di sini 2 menjadi 3 ya, karena ini ditambah. Lalu ini 1, maka langsung 46 begini. Hasilnya ditambah nolnya 2 gitu. Jadi Joule. Selesai. Gampang ya. Jadi untuk perhitungan kita hanya butuh ketelitian saja. Ya, ini kalau saya salah menghitungnya nanti bisa kalian komen ya, karena saya juga hanya manusia, bisa salah. Oke, lanjut. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, sama seperti ini, tim drum band di SMP Santa Maria Sawangan, foto diambil sebelum pandemi ya. Ya, kita IPA, matematika, bahkan drum band pun tetap harus berlatih supaya semakin lama semakin bisa gitu. Sekarang kita berlatih, soalnya ini ada 2 saja ya, silahkan kalian bisa mulai kerjakan ya. Nanti ketika mengerjakan video ini bisa di pause dulu gitu. Jadi kalau kalian sudah selesai nanti mengerjakan, bisa kalian cek jawabannya apakah sama dengan kunci jawaban ya. Bisa kalian scan QR code ini ya, kode QR ini untuk yang nomor 1
Ini untuk yang nomor 2. Oke, terima kasih ya. Jika masih ada pertanyaan ya untuk anak-anak SMPK Santa Maria Sawangan bisa langsung menghubungi saya. Gitu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.